turunan yang sangat ekstrim di jalur perbukitan yang kering kerontang karena oleh cuaca kemarau. Salah satu film alam Indonesia di Mojokerto. Ini adalah daerah perbatasan Mojokerto dan Gresik tepatnya. Kita akan mencari sebuah situs yang dinamakan Pithecanthropus di area ini. Kita mencari warga dan kita akan bertanya. Oke, kita arep kono mungkin itu setelah nanjak itu. Sampai tanjakan usah dulu ya? Iya, setelah tanjakan. Setelah tanjakan. Masuk ke asik ya. Bisa ambil? Iya bisa. Ini menuju kemana Pak Is? Ini kita menuju ke area ditemukannya fosil yang terkenal dengan nama Pithecanthropus mojokertensis, manusia purba yang ada di Mojokerto. Ya, yang ada di area daerah sini, area wilayah Desa Kepuklagen, ke sini. Jadi yang gini di sini. Ya, Desa Kepuklagen, Gresik, cuman memang berdekatan dengan Mojokerto. Jadi di sana itu daerah Mojokerto sudah. Tapi kita area sini ya. Coba Kita hunting dulu ya. Kita Minggir dulu. minggir atau bertanya pada orang ya. Iya, karena kita belum tahu persis lokasi Pithecanthropus mojokertensis, tapi memang daerah sini. Jadi di daerah-daerah dalam sana. Saya berhenti dulu sini ya. Ya. Oke, sebentar kita akan bawa hati masing-masing ya. coba tanya ke penduduk setempat. Kita urup naik. Ya. Ada Makurono.
Coba tak turun Pak ya. Iya. Jadi ke sana tuh Mojokerto. Sebelum Mojokerto belok kanan ya. Tempat situsnya PT Kantropus Mojokerto. Terus ya cari petikan ini, petikan Tropus Mojokerto Ensis. Daerah kok asik ini Pak ya. Oh mantap, untuk daerahnya bagus ini. Iya. Tuh lihat perbukitan sana tuh. Oh, iya ya. Seperti di mana ya kalau kita ingat. Itu kayaknya persis di sampean itu jalan utama itu. Tapi tidak tampak apa ya namanya plakat-plakat untuk Mojokerto Ensis. Enggak tampak. Kita ke lokasi PT Kantropus Mojokerto Ensis ya. Lokasinya memang masuk ke dalam, jadi ada di dalam perbukitan di depan. Jadi kita coba lihat jejak tempat tinggal manusia purba ditemukan. Oke. Ya. Tapi kok nggak ada pelangkat, nggak ada pembukaan kalau sini memang ada situs Pak ya. Nah itu yang kurang tahu persis ya, itu Ya, iya. wilayah ininya Mojokerto. Cakar budaya. Purbakala, Purbakalaan. Ya betul kawan. Tapi memang ini kan ya, ada apa ya? Ada petunjuk bahwa sini ada situs gitu kan. Lebih bagus nih kayaknya. Masuk sini nggak bisa ya? Nggak bisa mlebu nih bahaya mau. Wong saka aspal iku jeglongin temen ya. Turunan yang sangat ekstrim di jalur perbukitan yang kering kerontang karena oleh cuaca kemarau. Beda motor. Baik, sekali lagi. Siap. Tarik ses semongko.
bahan penelitian, sehingga penemuan-penemuan yang berguna untuk ilmu pengetahuan. Betul, ini di sini ditemukan jenis manusia purba. Wilayah ini zaman dahulu ini kan ditemukan tahun 1930. Wilayah ini dulunya masuk dalam satu wilayah namanya Desa Perning. Perning itu satu wilayah desa di Kabupaten Mojokerto, sehingga terkenalnya di sini disebut dengan Pithecanthropus mojokertensis, ya. Jadi jenis manusia purba, tengkorak manusia purba yang ditemukan yang diperkirakan pernah hidup 30.000 tahun atau 1 juta tahun yang lalu, berupa tengkorak manusia purba zaman dahulu. Nah, karena wilayah setelah kemerdekaan wilayah ini masuk dalam administrasi wilayah Kabupaten Gresik, tapi sekupnya dulunya berada di Desa Perning, Kabupaten Mojokerto. Ya, tapi sekarang masuk wilayah Gresik. Nah, ini ditemukan oleh 2 orang, ya. RT Cokro Handoyo, Raden Cokro Handoyo dan J. Duyjes. Ini orang Belanda, ya. Nah, ini orang Indonesia. Jadi para peneliti zaman dulu sudah meneliti bahwa keberadaan disinilah tempat manusia purba bermukim. Jadi konturnya memang perbukitan. Di sini berbukit-bukit, ya. Ada mungkin jejak mereka pernah tinggal di satu wilayah yang ada gua dan sebagainya. Memang memungkinkan karena di sini wilayahnya perbukitan, ya. Oke, jadi sangat menarik bahwa kita bisa berkunjung ke area ini. Tidak semua orang tahu bahwa di sini dulunya pernah tinggal orang manusia purba, ya. Ini Pak ya? Ya, ini kan pemerintah sudah mulai tahu potensi untuk bahan penelitian, sehingga penemuan-penemuan yang berguna untuk ilmu pengetahuan keberadaan manusia itu seperti apa, itu pemerintah coba mengabadikan, ya, dengan dibangunnya prasasti ini tahun 2016 yang lalu. Kalau kita lihat, ya, kita lihat bahwa memang di sini perbukitan. Jadi ini pada ribuan tahun yang lalu mungkin konturnya jauh lebih lebih berupa hutan belantara, hutan lebat gitu yang berbukit-bukit, sehingga orang itu pada zaman dulu kan nomaden itu mendiami satu wilayah yang dia nyaman, ya. Dia berada di satu wilayah yang dalam gua dan sebagainya, sehingga cocok buat mereka yang untuk bertahan hidup, ya. Manusia zaman dulu hidupnya murni dari alam, ya, ngambil makanan dari alam, dan di sini diperkirakan hutan lebat, gitu, ya. Kalau daerah sini, hutan di sini itu cocoknya ada beberapa jenis tanaman keras, ya, tanaman keras. Salah satu contoh itu jambu mente. Jadi terkenal sebetulnya di sini jambu mente, terus juwet atau anggur Jawa kalau orang bilang itu. Kalau kita habis makan lidah kita, gigi kita jadi ungu, ya. Dan satu lagi buah nangka itu juga sangat cocok di wilayah sini, ya. Lalu bentuk dari Pithecanthropus itu bagaimana? Dulu waktu ditemukan oleh 2 orang peneliti itu, Raden Cokro Hadinoto, ya, sama orang Belanda salah satunya, itu dulu ditemukan dalam bentuk tengkorak tahun 1930 sebelum zaman kemerdekaan. Itu di bentuk tengkorak, rahang atas, rahang bawah ditemukan, dan diteliti bahwa memang jenis yang tengkorak yang ditemukan itu usia muda, dan diperkirakan bahwa mereka hidup itu di atas 30.000 tahun yang lalu, ya, sampai dengan 1 juta tahun. Ukuran tengkorak berarti lebih besar, Pak Is, ya? Iya, kalau ukuran tengkorak
mungkin jauh lebih besar ya dari manusia modern saat ini ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini, lahan-lahannya, perbukitannya juga Ini di depan saya adalah jurang cukup dalam, diperkirakan 15 hingga 20 meter kedalamannya. Dan di sisi kanan kiri saya adalah sebuah pohon besar. wide angle nomor kamera itu tuh kamera normal tak wide angle itu sing sok mlebu kabeh ngono Pak itu. Coba didelok iso masuk enggak ya. Kami kembali ke mobil ya.
itu satu wilayah desa di Kabupaten Mojokerto, sehingga terkenalnya di sini disebut dengan Pithecanthropus mojokertensis ya. Jadi jenis manusia purba, tengkorak manusia purba yang ditemukan yang diperkirakan pernah hidup 30.000 tahun atau 1 juta tahun yang lalu, berupa tengkorak manusia purba zaman dahulu. Nah, karena wilayah setelah kemerdekaan wilayah ini masuk dalam administrasi wilayah Kabupaten Gresik, tapi sekupnya dulunya berada di Desa Bening, Kabupaten Mojokerto, tapi sekarang masuk wilayah Gresik. Oke, misi kita sudah selesai. Kita sudah berkunjung ke tempat ditemukannya manusia purba Pithecanthropus mojokertensis. Jadi kita arah pulang ke Surabaya lagi. Tapi coba lihat pemandangannya luar biasa keren. Ya. Sangat indah. Iya. Suhu diperkirakan kurang lebih sekitar 36 derajat Celcius. Jadi antara 36, 37, jadi Sangat panas cukup sekali. terik ya. Jadi ya kita nggak sadar kulit kita jadi gosong karena di bawah terik matahari. Ya, kita ngambilnya ini kurang lebih jam 2 siang ya, tapi Demi Jam berapa nih? semua. Jam berapa nih? iya Ini jam 02.30. iya, tapi kita puas. Kita sudah ketemu hasilnya. ketemu dengan Nenek moyang. iya, mungkin nenek moyang kita zaman purbakala ya. Betul. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Alam Indonesia Official. Iki mungkin Pak. Terus tanjakannya tingginya tinggi banget. Iya. Ya, sekarang udah landai ini. Berasa untuk tembok-tembok ini. Masuk Pithecanthropus iso nggawe tembok iki. Ya. Masuk tembok juga. Mana di sana? Ini kan patungnya barang ini. Ini patung ya? Anak putih ya. Ya, Tapi patung buatan sekarang, Pak. Iya, jenis tembok ya. Patung Anoman ya. Anoman. Iya. Si mau nyemot putih. Perjalanan pulang dengan kondisi jalur yang berliku-liku, mengingatkan Kediri Pujon. Sangat berliku-liku. Sombong amat. Dan ini sudah memasuki area perkampungan. Iya. Ini lewat di lurus saya, kok lewat di semua.